Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini kita akan bicara tentang geser balok ya. Untuk lentur sudah beres di pertemuan sebelumnya. Baik, jadi untuk geser sendiri itu ada beberapa perilaku yang harus diperhatikan. Di SNI 2847 2019 pasal 9.4.3.2 silakan dicek nanti. Ada skema seperti ini. Jadi ada dua skema sebetulnya ya. Jadi misalkan di sini kita punya kolom, di sini balok. Apabila beban itu bekerja di atas, di top surface-nya balok, maka penambang kritisnya itu ada di sini. Jadi sejarak D dari muka kolom, itu penambang kritisnya di sini. Kemudian kalau beban itu bekerjanya itu ada di bawah. Jadi ada di bottom-nya balok ya. Ini kan di top-nya balok. Tapi kalau beban itu bekerja di bottom-nya balok, maka penambang kritisnya itu ada di muka kolom, tepat di muka kolom. Nah, ini kalau di gambar dengan warna yang berbeda seperti ini kira-kira ya. Ini penampang yang di sebelah sini kiri, kemudian yang sebelah kanan. Kalau beban ini di atas, di topnya balok, maka yang bekerja di area sini itu langsung mengarah ke tumpuan. Tetapi kalau yang di sebelah kanan, itu ditanggungnya di sini nih. Jadi ada daerah sepanjang D dari muka kolom. Ini sebetulnya belum kritis gitu. Dari penambang kritisnya adalah sejarak D dari muka kolom di sini. Nah, lain halnya ketika beban itu bekerja di bottom-nya balok gitu ya. Kan ada tipikal balok yang seperti ini. Jadi platnya itu tidak di atas tapi di bawah. Nah, ketika beban itu bekerja di bawah, maka posisi penambang kritisnya itu ada di sini. Ini kebetulan di atas kolom ada tumpuan seperti ini ya. Tapi kalau umumnya kan balok itu menumpu langsung nempel ke kolom. Jadi penambang kritisnya ada di muka kolom gini di sini. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, ada beberapa mekanisme ya yang ini di SNI sudah menjelaskan di gambar-gambar di R9.4.3.2 gitu ya. Ini lanjutannya dari yang A dan B tadi. Ini A, ini kondisi A, ini kondisi B, ini kondisi C kalau seperti ini. Jadi ada sejarak D ya dari muka tumpuan. Kemudian kalau kondisi D seperti ini, maka kanan kiri itu ada D. Kemudian kalau kondisinya seperti ini, itu langsung di muka sini. Kemudian kalau kondisinya ada balok dan ada kolom yang menumpu di atas ya, itu maka penambang kritisnya adalah sepanjang D ini. Dan ada mulai dari sini. Nah, ini contoh apabila kita punya diagram seperti ini, diagram gaya geser atau SFD seperti ini. Kita punya hasil dari analisis katakanlah satu software SAP misalkan seperti ini ya. Untuk bangunan 1, 2, 3, 4, 5 lantai, kita ambil di bagian ini, insert di bagian sini ya. Kita zoom di sini. Di bagian ujung kita punya sebetulnya sebesar 59,785. Tetapi karena ini bekerjanya di topnya balok, maka ada jarak D yang bisa kita abaikan gitu. Jadi kita bisa menghitung VU-nya itu bukan sebesar 59,785, tetapi kita ambil dulu jarak D dari muka kolom, maka kita bisa dekati dengan persamaan segitiga kalau itu hitungan manual, tapi kalau itu hitungan dengan software, maka kita bisa sih tarik garis di sini, jadi di posisi kalau penampang baloknya adalah seperti ini ya. Penampang baloknya 250 kali 350, D-nya 350, maka kita bisa tarik 350 dari muka kolom, maka akan kita dapatkan nilai sebesar di sini misalnya untuk kasus ini, maka kita dapatkan VU-nya sebesar 45 kN seperti itu. Jadi tidak kita gunakan VU yang terbesar, tetapi kita gunakan VU yang sejarak D dari muka kolom. Ini skema ya, skema seperti yang tadi gitu. Jadi kalau bebannya bekerja di bawah, maka critical section-nya ada di muka tumpuan. Kemudian ini ada kolom dengan balok di kanan kiri.
bekerjanya di topnya balok, maka akan sejarak D gitu untuk ketemu di critical sectionnya. Kemudian ada kasus seperti ini, jadi kolom kemudian baloknya di kanan kirinya, tapi ini gantung gitu ya, balok gantung, maka ada jarak D juga, baru akan ketemu penampang kritisnya. Kemudian kalau sistem seperti ini, jadi ini gantung juga, tetapi satu sisi. Ini di muka kolom, jadi di sini di muka penggantungnya, maaf. Jadi penampang kritisnya ada di sini. Kemudian kasus seperti ini kalau ada beban titik lah, beban titik yang ya seperti misalnya ini ada balok, kemudian ada kolom yang tidak segaris dengan kolom bawahnya, itu maka di sini ada critical sectionnya di penampang kritisnya di sini. Nah, ini gambaran untuk kasus yang tadi gitu. Jadi untuk kasus di mana beban itu bekerja di top balok, kita boleh tidak mengambil SFD terbesarnya. Kita boleh tidak mengambil gaya geser terbesarnya. Kan terbesarnya di ujung ya. Jadi kita boleh ambil jarak D dari sini. Jadi mulainya di sini nih. Terbesar di sini yang kita ambil gitu. Begitu. Nah, sekarang bagaimana mekanisme transfer gaya gesernya? Jadi dalam sebuah balok beton bertulang, yang kalau kita mendesain beton saja gitu, misalkan kita punya beton saja, tidak punya tulangan geser, jadi hanya tulangan lentur, yang biasanya kita hitung di desain balok beton gitu kan, kita hanya menghitung tulangan lentur saja ya. Nah, itu ada beberapa kinerja internal ya, yang sebenarnya itu mensupport atau mendukung atau menyumbangkan tahanan untuk menahan gaya geser itu. Yang pertama dari VZ di sini. Jadi kita ambil salah satu bagian ya di ujung ya. Jadi kita ambil bagian di ujung gitu ya, di sini. Ini kalau ada SFD-nya gitu, jadi kan akan bekerja tegangan tarik ke arah sana dan ke sana ya, yang mengakibatkan ada retakan di sini nih. Nah, dari betonnya sendiri itu ada tahanan nih. Di sini ada VZ. Jadi si beton ini ada kinerja untuk menahan retakan atau menahan gaya geser akibat menahan retak yang diakibatkan gaya geser. Itu betonnya punya VZ di sini. Jadi si beton itu punya tahanan geser sendiri pada daerah blok tekannya, pada daerah tekannya, itu VZ namanya. Kemudian ada VD, VD di sini. Jadi VD itu D-nya itu mengacu ke kata-kata dowel ya. Jadi si tulangan tarik ini, tulangan lentur ini kan dia posisinya di posisi zona tarik ya. Dia juga memberikan support sumbangan terhadap tahanan gaya geser. Kemudian selain itu ada VA. Jadi VA ini adalah kinerja dari betonnya juga gitu. Cuman efek dari agregat-agregat yang berikatan dengan pasta semen waktu mengeras gitu kan. Jadi kalau kita gunakan agregat yang baik dengan permukaan yang tajam, maka dia akan memberikan tahanan gaya geser yang lebih besar. Nah, kisarannya proporsinya itu VZ ini kira-kira 20-40%. Kemudian VD di sini itu kira-kira 15-25%. Kemudian yang paling besar itu sumbangsi dari sini nih, dari kinerja si agregat dengan ikatan dengan si pasta semen gitu kan, dengan agregat yang lain juga. Itu 33-50%. Jadi tiga variabel ini yang menyumbang nilai untuk VC. Untuk VC, VC itu kekuatan beton dalam menahan gaya geser. Oke, nah ini contoh percobaan perilaku balok beton yang dibebani geser tapi tanpa tulangan geser. Dia maksimal, dia di 25 kN. Ini polanya seperti ini ya. Jadi kita punya balok beton bertulang tapi hanya tulangan lentur saja, ada dua kayak gitu. Kemudian dibebani 2 titik, di 25 kN dia sudah mulai retak. Kemudian di 35 kN retaknya nambah. Kemudian di 40 kN ya nambah panjang lagi seperti itu. Nanti kita akan lihat perbandingannya bagaimana kalau dipasang tulangan geser. Ini kasus yang tanpa tulangan geser ya. Jadi dia di 25 sudah mulai retak dan maksimal di 40.
Nah, kita kembali ke pembahasan yang ini tadi ya. Jadi ada faktor ikatan antara agregat, kemudian faktor yang disumbangkan oleh tulangan tarik, dan faktor dari betonnya sendiri. Nah, di sini yang pertama, di bagaimana efeknya agregat yang kita pakai gitu terhadap kinerja beton dalam menahan geser. Jadi kalau kita pakai agregat yang bentuknya tajam-tajam seperti ini, seperti di gambar A ini, dia akan terjadi interlocking antara agregatnya. Berbeda dengan kalau kita pakai agregat yang halus. Agregat yang halus itu yang bulat-bulat maksudnya ya. Yang bulat-bulat ini kan cenderung halus dan dia tidak ada interlocking antar butiran agregatnya. Jadi efeknya ketika si beton itu bergeser ya atau selip ya dalam menahan gaya geser, itu akan lebih besar tahanan yang diberikan oleh agregat yang seperti ini bentuknya, yang tajam-tajam, karena secara otomatis sebelum berikatan dengan pasta semen saja dia sudah ada interlocking gitu, apalagi ketika sudah berikatan dengan pasta semen. Jadi prinsip ini kan sudah pernah dibahas di teknologi bahan konstruksi ketika membahas beton ya. Jadi seharusnya sudah paham dengan konsep ini gitu. Kemudian yang kedua, dia ditahan oleh tulangan yang disediakan oleh tulangan longitudinal begitu. Jadi pada beton kan sudah ada tulangan lentur ya. Nah, perilaku gagal geser itu seperti ini, dia patah begitu loh. Si beton itu patah. Nah, patah itu ketika beton patah itu tidak ketika itu patah kalau ada tulangannya. Jadi si tulangan ini akan bekerja juga untuk menahan gaya yang akan mematahkan si beton itu gitu. Jadi ekstrimnya ketika terjadi patah, misal kita skemakan seperti ini ya, maka si tulangan itu akan menahan dalam bentuk seperti ini kan, kalau sudah ekstrim gitu. Nah, kalau kita lihat tulangannya sendiri, maka dia seperti ini nih. Nah, yang bagian sini ke atas, yang bagian sini ke bawah. Dan yang bagian sini, ini sudah leleh ya. Dan aksi ini kita namakan double action gitu. Nah, kemudian ada retak geser yang ditahan oleh struktur beton, yaitu otomatis lah ya, kita nggak usah membahas ini. Skemanya tidak ada secara khusus ya. Si beton itu punya kemampuan sendiri gitu ya. Yang ini tadi, yang VZ. Gitu. Kemudian retak geser ditahan oleh gaya tarik tulangan geser, baik berupa tulangan miring atau bagel. Nah, ini aplikasinya sengkang. Gitu. Sengkang itu bisa dipasang miring, bisa juga dipasang lurus. Kalau dipasang miring, itu akan seperti ini bentuknya. Jadi dia berpotongan tegak lurus dengan arah patahan gaya gesernya. Ada juga yang kalau model-model pemasangan tulangan zaman dulu itu bentuknya lurus dulu, kemudian untuk beralih dari tulangan negatif ke tulangan positif, dia dimiringkan. Jadi menerus, tulangannya menerus tapi miring. Nah, aksi seperti itu, pemasangan yang seperti itu akan memberikan dampak yang sangat baik untuk beton dalam menahan gaya geser. Karena dia berpotongan dengan bidang gesernya. Ini contohnya gitu, jadi tepat di bidang gesernya. Pemasangan yang sekarang karena mengejar efisiensi dan kecepatan pemasangan ya, sehingga pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan lain sebagainya, maka tulangan itu dipotong gitu. Jadi tidak diteruskan dari negatif ke positif, tidak dipotong. Kemudian untuk risiko-risiko geser itu ditahan oleh sengkang, dan sengkangnya sengkang yang vertikal seperti ini. Ini pun juga bisa menahan kinerja patah atau teriris akibat gaya geser seperti ini. Ini mekanismenya seperti ini. Jadi itu tadi adalah mekanisme transfer gaya geser yang ditahan oleh beton bertulang ya. Nah, kemudian mekanisme transfer geser menurut SNI 2847 2019 dalam pasal 22.5.1.1. Jadi kuat geser nominal pada beton bertulang itu variabelnya ada dua, yaitu VC dan VS. VC adalah kuat geser nominal dari betonnya, dari kemampuan si beton. Kemudian VS itu kemampuan dari si tulangan gesernya atau sengkangnya. Adapun yang tadi kita bicarakan seperti VZ, kemudian VA, kemudian VD ya, VD dari dowel, VA dari agregat, VZ yang dari blok tekan betonnya, itu
tidak diperhitungkan dan dijadikan dalam faktor dimasukkan diakomodir dalam faktor keamanan untuk perencanaan gitu. Ada batasan nilai FC aksen ya yang digunakan dalam mendesain komponen geser itu. Kalau kita hitung secara empirik itu akar FC aksen tidak boleh kurang dari 8,3 MPa. Ini tertuang dalam pasal 22.5.3.1 gitu. Kemudian ada beberapa perilaku yang dialami oleh balok beton ya. Ini kan kita bicara balok ya. Jadi balok dalam menahan gaya geser itu tidak selalu hanya geser saja atau lentur saja atau ya kadangkala ada kombinasi gitu. Nah, dalam satu kondisi apabila si balok itu menerima atau bekerja tanpa gaya aksial atau hanya lentur murni saja, itu kemampuan si betonnya dinyatakan dalam persamaan ini 0,17 kali lambda kali akar FC aksen kali BW kali D, di mana ini adalah faktor modifikasi ya, bisa dilihat di sini. Jadi kalau beton normal ya berarti 1 gitu. Kemudian akar FC aksen, ini FC aksen biasa, kemudian BW itu adalah lebar webnya si balok, kemudian D adalah tinggi efektif baloknya. Ini persamaan untuk kondisi yang balok tanpa gaya aksial. Atau lebih detail bisa dihitung dengan persamaan 3 ini kemudian diambil yang paling kecil. Kemudian ada juga kondisi di mana si balok itu sedang menerima gaya aksial tekan. Jadi dia menerima gaya geser, menahan gaya geser dalam kondisi dia sedang menerima gaya aksial tekan. Maka ada faktor gaya aksial tekan yang harus diperhitungkan di sini. Ketika balok itu menerima gaya aksial tekan, maka si balok itu akan lebih padat gitu ya. Karena dia terdesak. Ketika balok itu terdesak, maka dia lebih tahan terhadap geser. Jadi NU-nya di sini itu positif gitu. Jadi akan menambah nilai tahanan untuk VC gitu ya. Jadi bisa diselesaikan dengan persamaan ini atau lebih detail bisa dihitung dengan ini, nanti diambil yang terkecil gitu. Sebaliknya, ketika si balok itu sedang menerima aksial tarik, kemudian dia harus menahan gaya geser, maka kalau si balok itu sedang menerima tarik, dia lebih renggang ya. Ya, jadi kalau ditarik itu kan si elemen itu perilakunya jadi lebih renggang. Ketika dia lebih renggang, maka tahanan gesernya ya otomatis akan mengecil. Jadi persamaan ini NU di sini dia nilainya negatif gitu. Jadi aksialnya itu mengurangi, si VC-nya akan lebih kecil. Nah, secara ringkas seperti ini. Kalau kita bicara lentur murni, itu persamaan ini 0,17 kali lambda kali akar FC aksen kali BW kali D. Kemudian kalau lentur murni tapi ada aksial tekannya, maka ada nilai NU yang kita perhitungkan di sini dan nilainya positif. Tapi kalau lentur murni dan aksial tarik, maka di sini ada NU yang kita perhitungkan dan itu nilainya negatif gitu. Jadi 3 kondisi ini yang paling besar adalah kondisi kalau dia ada aksial tekannya, yang paling kecil kalau dia ada kondisi aksial tariknya. Nah, kemudian secara umum mekanisme transfer gayanya bisa dihitung seperti ini dengan kita memperhitungkan efek dari VZ, VD, dan VA, atau kita bisa ringkas ini semua dalam VC gitu. Yang paling lazim dipakai adalah yang ini, VU sama dengan V kali VC plus V kali VS, di mana V-nya kita pakai 0,75 begitu. Untuk geser, jadi untuk geser kita pakai 0,75. Nah, kembali ke percobaan yang tadi ya. Jadi balok yang sama dengan dimensi yang sama, yang ini tadi, ini kan tanpa tulangan geser. Dia maksimal di 40 kN. Sedangkan di sini kalau kita berikan tulangan geser, dia bisa tahan sampai 60 kN. Gitu. Jadi kemampuan dalam menahan gaya gesernya akan meningkat. Kemudian dalam merencanakan balok supaya mampu dalam menahan gaya geser, itu ada dimensi minimal yang harus dipenuhi. Kontrolnya bisa kita gunakan dengan persamaan ini. Jadi ada VU lebih kecil dari sama dengan V kali VC plus 0,66 kali akar FC aksen kali BW kali D. Persamaan untuk geser ini
hampir semuanya adalah persamaan empiris. Jadi kalau dicari runtutan satuannya nggak akan ketemu gitu. Ini adalah kita bisa sebut ini sebagai persamaan empiris ya. Jadi yang penting persamaan ini berlaku untuk satuan SI yang ada di SNI. Nah, di sini ada faktor BW ya. Jadi BW ini harus kita perhitungkan supaya tidak terlalu kecil. Sehingga persamaan ini bisa kita gunakan untuk kontrol dimensi, bagaimana apakah penampang balok kita itu memenuhi untuk menahan gaya geser atau tidak. Untuk balok beton yang punya badan atau web yang sangat tipis, kegagalannya itu biasanya diawali pada bagian badan di sini nih. Ini kalau kita lihat di sini ada balok T. Ini balok T ya. Di atas flanknya lebar, kemudian ada webnya di bawah. Gagalnya itu dari webnya dulu. Ini bisa dilihat ya, di sini sudah sampai hilang lapisan betonnya, sudah terlihat tulangannya gitu ya. Jadi untuk mencegah kerusakan seperti ini, jadi di bagian badan itu biasanya dibatasi. Kontrolnya bisa dengan menggunakan persamaan ini. Nah, ada beberapa jenis tulangan geser yang bisa digunakan. Ini kalau secara skema, pola retak balok akibat geser itu kayak gini nih. Jadi retakannya seperti ini. Secara umum, itu bisa kita pasang tulangan geser miring, atau bisa kita bilang alfanya 45 derajat seperti ini masangnya. Atau bisa juga kita pasang tulangan geser atau sengkang yang tegak, yang umum kita lihat di lapangan. Nah, kalau dipasang miring, maka dia kinerjanya akan tegak lurus dengan pola retaknya ya. Cross actionnya itu seperti ini. Seperti yang di gambar D. Tapi kalau kita pasang tulangan tegak, efektif juga dalam menahan rusak geser seperti ini, seperti di gambar E. Tapi perlu diperhatikan di sini, kalau kita pasang secara miring, maka dia bisa dipasang lebih lebar. Kalau kita pasang tegak, dia lebih rapat. Gitu, kurang lebih kayak gitu nih, secara skema. Nah, beberapa pola pemasangan ya. Ini contoh yang gambar A ini sengkang terbuka dengan 2 kaki, ini sengkang tertutup dengan 3 kaki, ini sengkang yang dipadukan dengan tulangan miring ya. Kemudian di gambar D ini ada contoh tulangan spiral. Spiral itu seperti per gitu, jadi memutar saja. Ini contoh-contoh model tulangan geser ya, bisa dipasang seperti ini. Segala rupa silakan sebagai wawasan saja. Ini banyak sekali pengaplikasiannya. Jadi ada yang dipasang seperti belah ketupat seperti ini, ada yang dipasang spiral, dan lain sebagainya. Dan masing-masing ada perhitungannya sendiri. Ini juga contoh. Oke. Jadi selanjutnya kita bicara tentang pemasangan dari spasi maksimum ya tulangan geser. Jadi tulangan geser ini kan per kotak-kotak ini dan dipasang dengan jarak tertentu. Nah, jarak tertentunya itu berapa? Jadi secara umum bisa kita hitung dengan persamaan ini yang ada di tabel ini. Jadi kalau VS-nya itu kurang dari 0,33 akar FC aksen BW kali D, maka harus memenuhi antara 1, 2, 3 ini ya. Atau 2 ini untuk balon prategang. D per 2 atau 600. Kalau lebih dari 0,33 akar FC aksen BW kali D, maka terkecil dari D per 4 atau 300. Diambil yang terkecil. Nah, secara umum, kalau kita pasang setirup atau sengkang tegak, itu maksimal S-nya, maksimal jarak antar sengkangnya, itu D per 2. Tapi kalau kita pasang sengkangnya itu miring, sengkang miring, maka kita boleh pasang sejarak D maksimalnya. Gitu. Jadi, yang mana lebih efektif? Ya, kalau kita bicara secara volume untuk sengkang miring dia lebih irit materialnya. Tapi dalam pelaksanaan konstruksi itu ada faktor tenaga juga yang harus dibayar. Nah, untuk dari faktor tenaga, pemasangan sengkang yang lurus dan yang miring itu lebih memakan waktu yang miring. Jadi yang miring itu secara material lebih irit tetapi secara tenaga boros. Kemudian kalau yang tegak, yang vertikal itu secara material lebih boros tetapi secara tenaga lebih irit gitu. Nah, itu tergantung ke pelaksana nantinya mana yang lebih dipilih gitu. Dan biasanya sih lebih jatuh ke yang sengkang vertikal. Karena dirasa lebih hemat
secara keuangan. Gitu. Ini contoh-contoh detail penulangan yang disebut dengan dua kaki seperti ini ya. Jadi ini kalau kita potong maka kita akan mendapatkan dua muka dari tulangan geser. Ini bagel 3 kaki. Ini kalau kita potong di sini, kita akan mendapatkan 3 penampang kaki sengkang. Ini kalau kita potong yang di bagian gambar C, itu kita akan mendapatkan 4 muka penampang bagel. Kemudian ini juga, jadi bisa dipasang seperti ini, bisa dipasang seperti ini yang 4 kaki. Kemudian bagaimana cara menghitung luas tulangan geser? Contoh tulangan sengkang 2 kaki seperti ini. Ini kita katakan AV-nya itu adalah kalau masing-masing penampang ini kita sebut AS ya. Jadi kalau kita pakai tulangan sengkang diameter 8 mili begitu, maka kita bisa hitung pi per 4 kali 8 kuadrat kan. Nah itu kita akan dapatkan AS untuk satu kaki gitu kan. Nah untuk menghitung satu kali putaran seperti ini disebut sengkang 2 kaki. Dan AV-nya atau luas tulangan gesernya atau kita sebut AV itu terdiri dari 2 AS untuk sengkang yang 2 kaki. Untuk sengkang 3 kaki, AV-nya adalah 3 kali AS. Untuk sengkang 4 kaki, ya 4 kali AS seperti itu. Jadi, misalkan kita pakai D10 untuk sengkangnya, ya berarti 2 kali 1/4 pi 10 kuadrat, dan seterusnya seperti itu.